Penyidik Reskrim Polresta Bogor telah memeriksa 17 orang dalam kasus pelaporan Rumah Sakit Umi Bogor yang diduga menghalangi tugas Satgas Covid terkait Rizik Sihab. Kapolresta Bogor Kota memastikan Senin depan penyidik sudah dapat menentukan para tersangka. Setelah penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota memeriksa pihak pelapor maupun terlapor dalam kasus Rumah Sakit Umi yang diduga menghalang-halangi Satgas Covid terkait perawatan Rizik Syihab, penyidik menyimpulkan kasusnya akan naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 17 orang terdiri dari pihak pelapor dan terlapor telah dipanggil guna dimintai keterangan. Sementara terkait pemanggilan pihak keluarga Rizik Syihab, Kapolresta memastikan sudah berusaha memanggilnya, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Meski demikian, Kapolresta Bogor memastikan kehadiran Rizik Syihab tidak terlalu mempengaruhi tahap penyidikan. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan nanti bisa disimpulkan oleh penyidik dan timnya, tim penyidik. Insya Allah hari Senin kita udah naik sidik. Langkah ke depannya apa lagi? Ya naik sidik. Naik sidik ya? Ya, Berarti artinya status sekarang masih penyelidikan atau? Ya, penyidikan. Status sekarang penyidikan. Kalau nanti naik sidik berarti Senin sudah bisa menentukan tersangkanya. Oh, berarti udah ada bisa tersangka ya? Iya, sudah ada tersangkanya. Kalau naik sidik kan sudah ada orang yang akan kita duga sebagai tersangkanya. Senin. Sementara terkait upaya pencabutan laporan atas Rumah Sakit Umi oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota menegaskan kasus pelaporan atas Rumah Sakit Umi tidak bisa dicabut karena bukan delik aduan. Ia pun menjelaskan siapapun bisa melaporkannya jika melanggar pidana karena melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab tes terhadap Rizik Syihab ketika dirawat. Namun pihak rumah sakit mengaku colongan atau tidak tahu pelaksanaan tes swab Rizik Syihab yang dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad. Kita juga sudah menghubungi Ketua Satgas Kota Bogor Bima Arya namun belum dapat bergabung. Beredar kabar bahwa Rizik Syihab positif COVID-19. Bagaimana yang Mercy ketahui? Kita akan bahas bersama dengan Pak Sarbini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sarbini. Selamat sore Mas Abraham. Ya, Mas Sarbini, sebelum saya akan masuk dalam pemeriksaan yang dilakukan di Polres Bogor, kami ingin memastikan, betulkah bahwa hasil yang sudah beredar luas saat ini, ada dokumen bahwa Rizik Syihab positif COVID-19, ini valid dari Mercy? Begini Mas Abraham, bahwa Mercy tidak pernah mengeluarkan selebaran hasil lab swab Habib Rizik ke medsos. Dan kita langsung terserahkan pada beliau pada hari Minggu dan kemudian menjadi dokumen pribadi Habib Rizik sendiri. Okay. Jadi Mercy sampai di situ tugasnya mensuap, kemudian memberikan ke laboratorium, kemudian menyerahkan kepada yang bersangkutan. Oke. Tapi yang beredar di sini itu bukan dari Mercy dan saya nggak tahu dari mana itu bisa beredar. Oke. Disebutkan tadi bahwa RS Umi pun tidak mengetahui bahwa ada tindakan eksternal untuk mendeteksi apakah positif atau negatif terhadap pasien bernama Rizik Syihab. Benarkah bahwa tanggal 27 November dilakukan tes swab tersebut? Ya. Iya benar Mas. Itu memang itu tes swab itu kan atas permintaan dari Habib Rizik kepada Mercy untuk diswab di Rumah Sakit Umi. Dan ketika itu didampingi oleh satu orang dari Rumah Sakit Umi, seorang perawat, dan kemudian dilakukan sekitar jam 1. Nah, informasi saya terima bahwa sebenarnya sudah janjian dengan Satgas Covid, tapi agak terlambat datang. Habib sudah menunggu dari pagi, jadi kita nggak menunggu lama sehingga kita mengambil swab itu. Karena ini kan prosedur di rumah sakit, Mas. Jadi yang kita lakukan itu ya pasti atas pengetahuan kan, yang di rumah orang. Oke. Dan hasilnya, validasinya keluar sehari setelahnya sebelum Rizik Syihab keluar dari Rumah Sakit Umi itu, Pak? Ya, keluarnya kan beliau hari Sabtu ya, Sabtu
Tanggal 27 kalau saya tidak salah ya. Sore ya, beliau pulang. Ya, hari Minggu, hari Jumat kita ambil, beliau pulang hari Sabtu, dan lab itu 1 hari, sekitar siang atau sore yang sudah selesai, Mas. Oke. Kemudian Tapi diberikan pada beliau pada hari Minggu, Oke. pada Habib Rizik. kami ingin memastikan sekali lagi, barangkali juga Mercy kan sudah mendapatkan selebaran itu, meskipun Anda katakan tidak mengeluarkan secara resmi dokumen itu. Apakah itu hoax atau benar? Ya, hoax. Dokumen tersebut hoax? Hoax. Pilihan satu kan, antara dua kan, hoax atau benar kan? Ya, saya bilang hoax. Oke. Artinya Ya, kita nggak keluarin, Mas. Kita nggak keluarin itu. Oke, artinya hasilnya tidak seperti yang tertera di dalam dokumen itu, Pak. Nggak, kalau hasil, saya ngomong komentarin hasil itu. Hasil itu adalah urusan daripada saudara Habib Rizik dan keluarganya. Itu. Tapi saya mengatakan bahwa yang menyebar itu adalah hoax, berita itu dari Mercy itu hoax. Gitu. Tapi hasil saya nggak mau komentarin hasilnya. Karena itu adalah wewenang daripada pasien untuk menyampaikan hasil sebuah pemeriksaan. Itu bukan wewenang, bukan otoritasnya dokter. Jadi kita menghargai pasien, kita menghargai kode etik medis. Ya. Jadi dokter itu bekerja itu harus betul-betul sesuai dengan aturan. Oke, tapi dalam konteks ini kan dari 17 saksi, Mercy juga salah satu yang dipanggil oleh polisi. Dan ada tindakan dugaan penghalang-halangan tugas Satgas Covid di sana. Bagaimana Mercy menjawab ini? Ya, kita nggak menghalangi, kita kan cuma meriksa itu doang, ambil swab doang kan, nggak menghalangi. Artinya materinya sudah nggak itu saya ceritakan di publik ya. Intinya itu adalah wawancara, kemudian ya banyak hal yang polisi tanya, kalau kita jawab apa yang perlu ya tugas-tugas Mercy lah, punya hubungan sama Habib Rizik. Intinya seperti itu, tapi detailnya ya kayak itulah. Detail bisa 6 jam, bisa besok selesai nih kita. Tapi intinya gitu, Mas. Intinya adalah polisi mencoba mengklarifikasi apa yang mereka ingin klarifikasi ke Mercy, dan kemudian memang kita jelasin sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang sudah kita lakukan. Baik, Jadi, Pak Sarbini, bagaimana ini tugas seorang dokter dengan seorang pasien. Yep. Baik, ada kewajiban untuk melaporkan hasil tes swab COVID-19 ini tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan kepada Satgas COVID-19. Apakah memang Mercy sebagai pihak yang melakukan tes swab ini sudah melaporkan hasilnya kepada Satgas COVID? Gini Mbak, itu kan kalau kita sudah memvonis orang COVID kan, kalau kita orang mau vonis, itu tugas dari itu baru kita berpikir penyerahan kepada satuan tugas COVID. Sebenarnya penyerahan itu tidak dilakukan oleh seorang dokter, tapi oleh lembaga, apakah rumah sakit atau lembaga lain yang melaporkan kalau ada memang hasil pemeriksaan swab itu mengarah kepada COVID. Jadi sekarang masalahnya semua memvonis bahwa Habib itu COVID. Itu persoalan di situ. Baik, tapi hasilnya sudah dilaporkan belum ke Satgas COVID? Bahwa Pak Sarbini? Itu yang melaporkan itu yang rumah sakit bersangkutan, Mbak. Aturan itu rumah sakit bersangkutan atau oleh yang bersangkutan. Kalau diduga memang ada COVID, yang mereka yang melaporin. Undang-undang seperti itu. Bukan dokter, bukan Mercy yang melaporin. Kalau misalnya diduga itu ya. Oke, terakhir. Aturan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya periksa pasien ada yang memang COVID, ya memang harus laporkan dia lembaga laboratorium itu atau rumah sakit. Oke. Terakhir, soal kredibilitas Mercy dalam melaksanakan tes swab PCR ini dipertanyakan juga. Bagaimana Anda menjelaskannya? Nah, begini, Pak. Itu Pak Prof mampu kan mempersoalkan itu. Memang Mercy memang nggak punya laboratorium. Memang kita ahli di emergensi. Tapi itu bukan alasan bahwa Mercy tidak punya mitra untuk memeriksa swab itu. Kita punya mitra institusi atau lembaga laboratorium yang kredibel. Jadi kita periksa spesimen, kita berikan kepada laboratorium yang kredibel itu untuk untuk memeriksa swab itu. Jadi memang benar Mercy nggak punya lab, benar gitu. Jadi kalau yang bilang Mercy punya lab itu keliru. Memang kita punya lab, tapi kita punya mitra lab, dan mitra lab bisa bekerjasama dengan Mercy.
Baik. Nah gitu itu Mas Abraham. Baik. Baik, terima kasih Dr. Sarbini, Ketua Mersi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, reuni 212 hari ini digelar secara virtual. Beberapa tokoh hadir dalam acara kali ini termasuk pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab. Tidak mendapatkan izin dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta, reuni 212 hari ini digelar secara virtual. Pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab menjadi salah satu pembicara dalam acara reuni 212. Beberapa tokoh lainnya juga hadir, seperti Amin Rais dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Dalam reuni 212 kali ini, pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab menekankan adanya revolusi akhlak dengan tetap taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarruqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyampaikan pentingnya pejabat mengingat sumpah agar tidak melakukan korupsi. Manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Untuk mencegah kerumunan, reuni 212 bukan hanya digelar secara virtual, tapi juga peserta yang hadir dibatasi dalam ruangan. Seluruh peserta juga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan dan pernikahan anak Imam Besar FPI Rizik Syihab. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta serta kerumunan saat pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan. 8 saksi hadir dalam pemeriksaan polisi hari ini. Di antaranya adalah manajer keamanan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sedangkan saat ini penyidik masih berupaya memberikan surat pemanggilan kedua untuk Rizik Syihab. Rencananya Rizik Syihab dan menantunya dijadwalkan dipanggil Senin pekan depan. Nanti penyidik akan merumuskan lagi ya untuk kedua ini kita masih menunggu sampai dengan sore nanti. Tetapi yang lainnya sudah dilakukan pemeriksaan sementara sedang berjalan. Yang terakhir tadi adalah PNS atau wali kota pusat yang lama. Tadi jam 13.10 dia hadir. Upaya rekonsiliasi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terus dilakukan pasca aksi terorisme yang dilakukan kelompok Ali Kalora. Sementara aparat keamanan yang telah disiagakan di lokasi terus memburu kelompok terorisme pimpinan Ali Kalora. Pemerintah Sulawesi Tengah bersama polisi terus melakukan pendekatan ke masyarakat agar aksi terorisme tidak memecah belah kehidupan masyarakat setempat. Sementara sejumlah pasukan khusus TNI yang terdiri dari Komando Strategi Angkatan Darat, Marinir, dan Peleton Pengintai Keamanan tiba di Palu untuk memperkuat operasi Tinombala menumpas kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Presiden Joko Widodo mengutuk keras aksi keji di Desa Lembon Tongoa, Sulawesi Tengah. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengungkap jaringan pelaku dan meningkatkan keamanan nasional. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme.
Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto telah menurunkan pasukan khusus untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur. Pasukan terdiri dari Kostrad, marinir yang memiliki keahlian intel tempur. Akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Aksi keji oleh kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso terjadi di Desa Lembantongo, Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah. 4 korban jiwa dan beberapa rumah dibakar. Tim Liputan iNews melaporkan.